Om Swastiastu, salam merdeka belajar. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Dian Trisna Dewi, mengajar guru kelas 6, mengajar di SD Negeri 3 Gubuk. Dalam aksi nyata, platform Merdeka Mengajar dalam topik Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru hebat, mari kita simak platform dari Merdeka Mengajar. Terdapat 5 poin modul dalam topik Merdeka Belajar. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan berlatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Hal yang paling mendasar dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Dengan menjadi guru, hadir setiap hari untuk murid hadir terus menambah kapasitas diri. Sebagai pendidik, kita perlu harus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Pada modul 2, mendidik dan mengajar. Mendidik secara menyeluruh. Murid-murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun murid agar bisa bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Pendidikan adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban agar kebudayaan yang kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Apa peran saya sebagai guru? Peran guru sangatlah penting bagi perkembangan murid. Guru wajib membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, mendampingi murid memahami, dan mencapai tujuan belajar. Memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Ingin menjadi guru seperti apa? Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Sebagai guru, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Sebagai guru, harus terus beradaptasi dengan perubahan, tidak hanya materi yang kita ajar, tetapi juga semua tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajar, yaitu menciptakan rasa takjub dan kasmaran belajar pada diri murid-murid. Pendidikan selama 1 abad. Pada zaman kolonial, ada sistem pengajaran yang perlu dirubah untuk saat ini. Yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Murid duduk rapi, menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Selanjutnya, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan, menyeragamkan tugas, memukul murid karena tidak membuat tugas. Inilah sistem pengajaran zaman kolonial yang perlu kita rubah. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam pembelajaran platform Merdeka Belajar memperkenalkan sistem AMOH, yaitu yang dikenal dengan slogannya Ing Ngarso Suntolodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tuthuri Handayani. Menjadi manusia secara utuh. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki 2 bagian utama pada tubuhnya, yaitu badan jasmani atau lahir dan badan rohani atau batin. Karunia Tuhan Yang Maha Esa, manusia memiliki akar yang digunakan untuk berpikir,
untuk merasa dan berkarya. Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti yang menandakannya sebagai manusia merdeka, yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya atau mandiri, dan itulah kodrat sebagai manusia. Modul 3, kodrat murid. Kodrat murid terdiri dari kodrat keadaan. Kodrat keadaan ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Trikon. Implementasi asas trikon yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Jadi, ada 3 asas trikon dalam Merdeka Belajar. Kemudian modul 4 menumbuhkan budi pekerti. 1. Budi pekerti. Budi pekerti atau watak itu adalah bulatan jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Nah, bagaimana mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti? Yaitu yang pertama dengan melatih keberanian berpendapat atau olah akal, mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa, memunculkan kehendak atau olah karsa. Pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelektual dan bagian biologis murid. Dan kemudian selanjutnya modul yang kelima. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selamat dan bahagia. Sebagai pendidik untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia, ada beberapa hal yang harus dipahami. Yang pertama, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. Kedua, pendidik hanyalah sebagai tuntunan. Ketiga, pendidik telah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Keempat, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Kelima, pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Keenam, pendidik mampu menghantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Selanjutnya dikenal dengan sistem Among. Sistem Among didasarkan pada 2 hal, yaitu kodrat alam dan kemerdekaan. Kodrat alam sebagai syarat untuk mencapai kemajuan pendidikan sesuai dengan potensi murid, kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan kekuatan lahir dan batin murid sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, Merdeka Belajar Abad 21. Kemampuan yang harus dimiliki guru dan murid pada pembelajaran abad 21 adalah kemampuan memecahkan masalah, kemampuan kognitif yang kompleks, dan kemampuan sosial emosional. Menciptakan lingkungan belajar terbaik murid dikenal dengan trisentra pendidikan. Jadi, menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik bagi murid yang pertama itu adalah keluarga, kedua sekolah, ketiga masyarakat. Nah, baiklah Bapak Ibu guru hebat. Mari kita sekarang silakan Bapak Ibu guru memberikan umpan balik. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir, silakan Bapak-Bapak Ibu guru hebat untuk memberikan umpan balik pada kolom komentar. Ada umpan balik pertama, terus yang kedua langkah kecil yang akan dilakukan setelah ini. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar.